Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asaka Fariz Fikriansyah dengan NPM 253062118 dengan mata kuliah Pengantar Manajemen Bisnis RM01. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang pengaruh pasar bebas dalam lingkungan bisnis. PPT yang kali ini saya buat sudah menyangkut pengertian, jenis-jenis pasar, faktor-faktor, dampak, contoh kasus, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, pengertian pasar dalam bisnis. 1. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Yang kedua, dalam konteks bisnis, pasar menentukan arah strategi dan keberlangsungan perusahaan. Yang kedua, di sini ada jenis-jenis pasar. Yang pertama, pasar konsumen. Individu membeli untuk kebutuhan pribadi. Yang kedua, pasar industri, membeli untuk diproses kembali. Yang ketiga, pasar pemerintah, pembelian barang atau jasa untuk pelayanan publik. Yang keempat, ada pasar internasional, transaksi lintas negara. Di sini adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pasar bisnis. 1. Permintaan dan penawaran. 2. Harga dan daya beli konsumen. 3. Persaingan atau kompetitor lokal dan global. Yang keempat, ada perubahan tren dan selera pasar. Dan yang kelima, kebijakan pemerintah dan regulasi pasar. Adapun dampak pasar terhadap strategi bisnis. Yang pertama, ada menentukan strategi pemasaran dan segmentasi. Yang kedua, ada mendorong inovasi produk atau jasa sesuai kebutuhan pasar. Yang ketiga, mempengaruhi penentuan harga dan distribusi. Yang keempat, ada mengubah struktur organisasi agar adaptif terhadap perubahan pasar. Di sini ada contoh kasus singkat. Contoh yang pertama itu ada pergeseran tren digital. Kasusnya itu meningkatnya penggunaan media sosial membuat banyak bisnis beralih dari promosi konvensional atau spanduk, brosur ke digital marketing di platform seperti Instagram dan TikTok. Dampaknya itu perusahaan menambah divisi digital, merekrut konten kreator dan menyesuaikan strategi promosi agar lebih interaktif. Dan contoh kasus yang kedua itu ada permintaan produk sehat. Kasusnya itu seperti meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat, mendorong restoran cepat saji menawarkan menu low calorie atau plant based. Dampaknya itu bisnis yang cepat menyesuaikan diri mengalami peningkatan penjualan, sementara yang lambat kehilangan pelanggan. Contoh kasus yang ketiga itu inovasi teknologi e-commerce. Kasusnya itu pertumbuhan pesat pasar online seperti Shopee dan Tokopedia memaksa toko fisik untuk ikut berjualan secara daring. Dampaknya itu banyak bisnis kecil bertahan karena mampu menjangkau konsumen lebih luas melalui platform digital. Di materi kali ini kesimpulan yang saya buat itu adalah pasar merupakan elemen utama yang menentukan arah dan strategi bisnis. Perubahan kondisi pasar menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri agar tetap kompetitif. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang mampu membaca sinyal pasar dengan cepat. Kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan dan tren konsumen menjadi kunci keberlangsungan usaha. Pemahaman terhadap pasar membantu perusahaan menentukan strategi pemasaran, harga, dan pengembangan produk yang efektif. Dengan strategi yang tepat, bisnis dapat bertahan bahkan di tengah persaingan yang ketat. Pasar berpengaruh langsung terhadap semua aspek bisnis, produksi, distribusi, hingga keputusan manajerial. Oleh karena itu, memahami dinamika pasar bukan hanya penting, tetapi juga menentukan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Sekian, terima kasih materi yang saya buat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.